Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa ketemu lagi di kelas 4 ini yang insya Allah diberkahinya ini. Anak-anakku yang berbahagia, minggu kemarin sudah kami jelaskan pelajaran 8, yaitu mari berperilaku terpuji, yang mana dua pokok materi yang sudah dipelajari, yaitu kita lihat gambar yang ada di sini. Masih ingat gambar apa? Ya, mari belajar atau rajin belajar, rajin membaca. Ya, pokok materi yang kemarin rajin membaca, Iqra. Kita lihat gambar yang kedua adalah betul, pantang menyerah. Nah, gambar yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu rendah hati. Gambar keempat nanti kita bahas, fokus ke minggu yang akan datang. Jadi pada pertemuan hari ini kita fokus kepada pokok materi rendah hati. Kita lihat gambar. Nah, kita amati, cermati gambar apa yang ada ini. Nanti kita ceritakan bersama setelah materi ini selesai. Kita lanjut. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa itu mampu meyakini sikap rendah hati sebagai cerminan dari iman dengan ikhlas. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sikap rendah hati dengan benar. Nah, itu harapan kami. Yang keempat, menyebutkan perilaku rendah hati dengan benar. Terakhir, menunjukkan sikap rendah hati dengan sungguh-sungguh. Ya. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran, kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari rendah hati itu sendiri, contoh sikap rendah hati, hikmah bersikap rendah hati. Kita harus ketahui apa itu rendah hati. Apakah hatinya ada di bawah seperti itu? Nah, dalam bahasa Arab, rendah hati itu disebut tawadu. Rendah hati atau tawadu artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Sikap tidak merasa bahwa dirinya yang paling baik di antara yang lain. Rendah hati termasuk akhlak yang terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah diri itu merupakan sikap tidak percaya diri, ya. Sehingga seseorang itu merasa perlu memamerkan harta, kedudukan, dan kegantengan, kecantikan yang mereka miliki. Setelah kita tahu apa arti dari rendah hati itu, kita lanjut ke contoh sikap rendah hati. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam lebih dulu bila bertemu dengan orang lain. Jadi jangan menunggu orang lain menyapa, ya. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaannya. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Yang tujuh, dan lain-lain. Contoh sikap rendah hati itu banyak sekali. Jadi nanti kita sebutkan bentuk kelompok, kira-kira contoh sikap rendah hati itu apa saja selain yang ada di video ini, ya.
kita lanjut kepada hikmah bersikap rendah hati. Setelah pengertian yang kita bahas, contoh sikap rendah hati, sekarang hikmah bersikap rendah hati itu. Yang pertama adalah dicintai Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah itu menyukai orang yang tawadhu, tidak sombong. Ya. Yang kedua, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk sombong. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena hanya Allah yang patut sombong, ya. Karena apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Jadi hanya Allah yang bisa atau patut sombong. Kita hanya manusia biasa. Hikmah bersikap rendah hati yang ketiga yaitu banyak teman, disenangi teman. Ya, yang keempat, hidupnya damai dan bahagia, tenang. Yang kelima, dihargai orang lain, mendengarkan orang lain sehingga dia dihargai oleh orang lain. Yang terakhir, dan lain-lain. Masih banyak lagi, nanti kita cari apa saja hikmah bersikap rendah hati itu. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini yang kita bahas tentang rendah hati, kita mengulang kembali, rendah hati itu berarti sikap tidak merasa bahwa dirinya yang paling baik di antara yang lain. Ya. Karena orang yang rendah hati itu berarti memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik Allah dan datang dari Allah, termasuk kekayaan, kecerdasan, pangkat, bahkan keluarga dan keturunan. Itu merupakan milik Allah. Nabi Muhammad juga mengibaratkan kerendahan hati sebagai bagian dari iman seorang muslim. Ya, harapan saya kepada anak-anakku di sini yaitu untuk bersikap rendah hati dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya di rumah, di sekolah, di masyarakat atau di dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.